Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah legenda Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Setiap hari Mbok Sirni bekerja menanam sayur dan menjualnya ke pasar. Meskipun rajin dan baik hati, Mbok Sirni sering merasa sedih dan kesepian karena ia belum juga memiliki seorang anak. Setiap hari, Mbok Sirni berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Tuhan, berilah aku seorang anak agar aku tidak sendiri," tintanya sambil menatap langit. Suatu hari, ketika hujan turun perlahan, tiba-tiba tanah di depan gubuk Mbok Sirni bergetar. Dari balik pepohonan, muncullah seorang raksasa besar. Tubuhnya tinggi, suaranya menggelegar, dan matanya menyorot tajam. "Aku mendengar doamu, Mbok Sirni," kata raksasa itu. "Aku bisa memberimu seorang anak, tetapi ada syaratnya." Mbok Sirni gemetar ketakutan, tetapi ia tetap mendengarkan. "Apa syaratnya?" tanyanya pelan. Raksasa itu tersenyum lebar. "Tanamlah biji mentimun ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak. Namun, saat anak itu berusia 16 tahun, ia harus kau serahkan kepadaku." Mbok Sirni ragu, hatinya takut, tetapi keinginannya memiliki anak sangat besar. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Keesokan harinya, Mbok Sirni menanam biji mentimun itu. Ia merawatnya dengan penuh kasih. Tak lama kemudian, tumbuhlah tanaman mentimun yang sangat subur. Di antara semua mentimun itu, ada satu mentimun yang paling besar, berwarna kuning keemasan. Ketika Mbok Sirni membelah mentimun itu, betapa terkejutnya ia. Dari dalamnya muncul seorang bayi perempuan yang cantik. Kulitnya bersih, wajahnya cerah, dan ia menangis dengan suara lembut. "Anakku," kata Mbok Sirni terharu. Ia menamai bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, baik hati, dan rajin. Ia selalu membantu Mbok Sirni di rumah dan di kebun. Namun, semakin besar Timun Mas, semakin gelisah hati Mbok Sirni. Ia teringat pada janji raksasa itu. Suatu malam, Mbok Sirni memeluk Timun Mas sambil menangis. "Anakku, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan," katanya. Setelah mendengar cerita itu, Timun Mas tidak marah. Ia justru menggenggam tangan Mbok Sirni. "Jangan takut, ibu. Kita akan mencari jalan keluarnya bersama." Keesokan harinya, Mbok Sirni pergi menemui seorang pertapa bijak di lereng gunung. Sang pertapa memberikan 4 bungkusan kecil dan berpesan, "Gunakan benda-benda ini jika raksasa datang mengejarmu." Isi bungkusan itu adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Tak lama kemudian, raksasa datang menagih janjinya. "Mana anak yang kau janjikan?" teriaknya. Dengan hati berdebar, Mbok Sirni menyuruh Timun Mas lari secepat mungkin. Raksasa itu pun mengejar dengan langkah besar yang menggetarkan tanah. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas melempar bungkusan pertama, biji mentimun. Seketika, tumbuhlah ladang mentimun yang luas. Raksasa sibuk memakan mentimun, sehingga Timun Mas bisa berlari lebih jauh. Namun, raksasa itu kembali mengejar. Timun Mas lalu melempar jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang tajam. Raksasa terluka, tetapi tetap mengejar. Dengan napas tersengal, Timun Mas melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan luas. Raksasa berenang dengan susah payah, tetapi masih belum menyerah. Akhirnya, Timun Mas melempar terasi. Tanah pun berubah menjadi lumpur panas yang mendidih. Raksasa terjebak, menjerit, dan akhirnya tenggelam selamanya. Timun Mas selamat. Ia kembali ke rumah dan memeluk Mbok Sirni dengan penuh bahagia. Mereka bersyukur karena keberanian, kecerdikan, dan doa telah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup damai dan bahagia, saling menyayangi hingga hari tua.